Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga kedua babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C mempertemukan Indonesia, yang sukses menahan imbang Australia tanpa gol pada Selasa malam waktu Indonesia. Secara keseluruhan timnas Indonesia memang dikurung oleh permainan Australia yang menggempur pertahanan Indonesia. Beruntung, solidnya lini belakang dan kesigapan Martin Paes dalam menjaga gawang Indonesia patut diapresiasi. Dengan hasil ini, timnas Indonesia kini menduduki peringkat 4 klasemen sementara dengan raihan 2 poin. Tim favorit sekaligus pimpinan klasemen Grup C, Jepang, sukses menang besar 5 gol tanpa balas atas tuan rumah Bahrain pada Selasa malam waktu Indonesia. Kemenangan telak ini diawali oleh penalti Ayase Ueda di menit 37 dan digandakan olehnya 2 menit setelah babak kedua dimulai. Jepang kemudian menambah gol ketiga dan keempat melalui Hidemasa Orita di menit 61 dan 64 sebelum Kokyogawa menutup gol kelima Jepang di menit 81. Jepang pun menang 0-5. Sementara Arab Saudi, akhirnya sukses meraih 3 poin pertamanya atas tuan rumah Cina berkat kemenangan 1-2 yang menghantarkan mereka duduk di posisi kedua klasemen Grup C. Di Grup B, Korea Selatan akhirnya sukses meraih 3 poin berkat kemenangan 1-3 atas tuan rumah Oman pada Selasa malam waktu Indonesia. Di awal laga, Korea Selatan sudah unggul cepat di menit 10 melalui striker Wolves Hwang Hae-chan. Tuan rumah sempat mendapat asa ketika Jung Song-hyun mencetak own goal di injury time babak pertama. Beruntung, bintang Tottenham, Son Heung-min sukses membuat Korea unggul 1-2 di menit 82 sebelum Jo Min-kyu menutup laga dengan golnya di tambahan waktu babak kedua. Laga big match tersaji dalam pertandingan kedua UEFA Nations League antara Belanda, yang justru ditahan imbang oleh tamunya, Jerman, dengan skor 2-2. Bermain di Amsterdam Arena, tim asuhan Ronald Koeman itu sebenarnya mampu unggul cepat di menit kedua lewat gol dari Tijani Reinders. Sayang, Jerman berhasil membalikan keadaan melalui gol dari Dennis Undav di menit 37 dan gol dari Joshua Kimmich di injury time babak pertama. Beruntung, 5 menit setelah jeda, tim Holland mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Denzel Dumfries. Di sisa laga, tak ada lagi gol yang tercipta membuat kedua tim sama-sama meraup 1 poin. Hasil ini pun membuat Jerman masih berada di posisi pertama, sedangkan Belanda di posisi kedua klasemen Grup 3 Liga A. Bergeser ke Liga B Grup 2, Inggris sukses mengamankan 3 angka usai mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0. Bermain di Wembley, tim tiga singa baru bisa memecah kebuntuan di menit 57 melalui striker andalan Harry Kane yang juga menjadi aktor gol kedua Inggris 9 menit berselang. Tak ada lagi gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang yang membuat tim asuhan Lee Carsley itu duduk di posisi kedua dengan raihan 6 poin di bawah Yunani. Argentina, yang memainkan pertandingan ke-8 dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin justru harus takluk atas Kolombia dengan skor 2-1 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, tuan rumah Kolombia sukses membuka keunggulan di menit 25 melalui Yerson Mosquera. Keunggulan 1-0 Kolombia pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Babak kedua berjalan 3 menit, sang juara dunia Argentina akhirnya sukses memecah kebuntuan melalui winger Nico Gonzalez. Sayang, genap 1 jam laga berjalan, Emiliano Martinez harus kembali memungut bola dari gawangnya usai dibobol oleh penalti James Rodriguez. Kendati kalah, Argentina masih memimpin klasemen sementara dengan 18 poin. Sedangkan Kolombia masih menempel di urutan kedua dengan 16 poin. Uruguay kembali menelan hasil imbang tanpa gol atas tuan rumah Venezuela yang membuat mereka turun ke peringkat 3 dengan 15 poin. Hasil mengecewakan kembali dialami Brazil, yang harus menelan kekalahan 1-0 atas tuan rumah Paraguay pada Rabu pagi waktu Indonesia. Sang raksasa dunia sepak bola itu harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah Diego Gomez sukses menceploskan bola ke gawang Alisson Becker di menit 20. Di sisa laga, kepungan dan dominasi Brazil tak mampu runtuhkan gawang tuan rumah yang membuat skor 1-0 menjadi skor akhir laga. Dengan hasil ini, Paraguay bertengger di posisi ke-7 klasemen. Sedangkan Brazil turun 1 peringkat ke posisi 5.
Amerika Serikat kembali menjalani laga uji coba internasional dengan hasil yang kurang meyakinkan usai ditahan imbang oleh Selandia Baru dengan skor 1-1 Rabu pagi waktu Indonesia. Negeri Paman Sam kembali mampu unggul lebih dahulu melalui Christian Pulisic di menit 69, sebelum akhirnya Ben Waine sukses menyamakan kedudukan di menit akhir laga. Laga UEFA Nations League Grup 2 Liga A mempertemukan Italia, yang sukses mengalahkan dengan skor 1-2 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Gli Azzurri sukses membuka keunggulan di menit 38 melalui sentuhan badan Davide Fratesi. Keunggulan 0-1 Italia bertahan hingga memasuki babak kedua menit 62 sebelum striker Fiorentina, Moiskin berhasil menggandakan kedudukan menjadi 0-2. Dengan kemenangan 1-2 ini membuat Italia kini duduk di posisi pertama dengan raihan 6 poin. Penghuni grup 2 lainnya, Prancis, berhasil meraih 3 poin saat mengalahkan tamunya, Belgia, dengan skor 2-0 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Bermain di depan publiknya sendiri, Les Bleus sukses unggul 1 gol saat laga memasuki setengah jam melalui Randal Kolo Muani yang memanfaatkan bola muntah sepakan Ousmane Dembélé. Di paruh kedua, pemain PSG lainnya, Ousmane Dembélé, akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor berkat sepakan keras ke pojok kanan gawang Belgia. Tim Ayam Jantan pun menang 2-0 dan sukses naik ke posisi kedua klasemen menggusur Belgia yang turun ke peringkat 3. Beralih ke grup 3 Liga B UEFA Nations League, Norwegia, yang menjamu Austria di Oslo, sukses meraup 3 poin berkat kemenangan 2-1 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Memainkan duet Erling Haaland dan Alexander Sørloth, Norwegia sukses mengungguli tim tamu berkat placing dari Felix Horn-Mire ketika laga belum genap 10 menit. Sayang, Kapten Austria, Marcel Sabitzer, membuat publik Norwegia terdiam berkat golnya di menit 37 dan sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua menit 67, Kapten Arsenal, Martin Odegaard, harus keluar meninggalkan lapangan karena cedera. Beruntung, di menit 80, sang monster Erling Haaland sukses mencoploskan bola ke gawang tim tamu untuk memastikan kemenangan 2-1 untuk Norwegia. Dengan kemenangan ini, Norwegia berhasil menduduki runner-up klasemen di bawah Slovenia. Sedangkan Austria masih terpaku di posisi ketiga. Bergeser ke grup 4 Liga B, timnas Turki sukses mengalahkan Islandia dengan skor 3-1 berkat hat-trick Kerem Aktürkoğlu pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, pemain Benfica itu sudah membuka keran hat-tricknya di menit kedua lewat sepakan jarak dekatnya. Setengah jam berselang, tim tamu sempat mendapat asa lewat aksi Victor Palsson yang membobol gawang tuan rumah. Beruntung, Kerem Aktürkoğlu kembali mencetak gol kedua lewat sepakan kerasnya di menit 52. Dan, Turki sukses mengunci kemenangan saat memasuki menit akhir laga melalui hat-trick Kerem Aktürkoğlu yang menerima terupas dari Arda Güler. Dengan kemenangan 3-1 ini, timnas Turki sukses menempati posisi pertama di klasemen. Sedangkan Islandia harus puas di tempat ketiga. Lanjutan pertandingan kedua UEFA Nations League mempertemukan tim Selekau Portugal, yang sukses menang comeback 2-1 atas Skotlandia pada pertandingan UEFA Nations League Grup 1 Liga A pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, Scott McTominay membawa Skotlandia unggul cepat di menit ke-7 melalui sundulannya. Skor 0-1 pun bertahan hingga menit ke-54 setelah Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Seakan kedua tim akan mendapatkan 1 poin, mega bintang Cristiano Ronaldo sukses menjadi pembeda di laga kali ini dengan mencetak gol penentu kemenangan di menit 88. Portugal pun berbalik menang 2-1. Dengan kemenangan ini, Portugal pun masih kokoh di puncak klasemen grup 1 Liga A dengan poin 6 hasil 2 kali kemenangan. Sedangkan Skotlandia harus ada di posisi juru kunci hasil 2 kali kekalahan. Di waktu yang sama, pesaing Portugal di grup 1, Kroasia,
sukses mengalahkan Polandia dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Kroasia dicetak oleh sang veteran Luka Modric di menit ke-52 melalui tendangan bebasnya. Dengan hasil ini, Kroasia menempati posisi kedua klasemen di bawah Portugal dengan raihan 3 poin. Sedangkan Polandia berada di urutan ketiga. Di grup 4 Liga A, Denmark sukses mengalahkan Serbia dengan skor 2-0 pada Minggu malam waktu Indonesia. Kemenangan tim dinamit Denmark dibuka oleh gol dari Albert Grønbæk di menit 36 yang kemudian sukses digandakan oleh Yusuf Poulsen di menit 61 lewat tendangan saltonya. Dengan kemenangan ini, Denmark masih tetap memimpin klasemen Liga A Grup 4 dengan 6 poin. Sedangkan Serbia masih duduk di posisi ketiga. Penghuni grup 4 lainnya, Spanyol, sukses mencuri 3 poin di kandang Switzerland berkat kemenangan 1-4 pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, El Matador sukses mencetak gol cepat melalui sundulan Joselu ketika laga baru berjalan 4 menit. Tak berselang lama, gelandang PSG Fabian Ruiz menggandakan keunggulan Spanyol lewat sepakan keras memanfaatkan bola muntah di menit 13. Spanyol harus bermain dengan 10 orang setelah Robin Lenormand diusir wasit usai pelanggaran kepada Brel Embolo di menit 20. Unggul jumlah pemain, tuan rumah akhirnya sukses memperkecil ketertinggalan mereka di menit 41 melalui Seki Amduni. Di babak kedua, meski bermain dengan 10 orang Spanyol justru sukses menambah gol lagi lewat sontekan Fabian Ruiz di menit 77. Dan, sebagai penutup, pemain pengganti, Ferran Torres, mengunci kemenangan La Furia Roja dengan golnya di menit 80. Spanyol pun menang 1-4 yang membawa mereka duduk di posisi kedua di bawah Denmark, sedangkan Swiss berada di juru kunci. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.